Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara memperbaiki set-top box yang keluhannya mati total. Belum lama peralihan di wilayah saya dari TV analog menuju TV digital, banyak set-top box yang sudah tumbang. Dan ini mereknya cukup terkenal, ini saja bisa tumbang. Belum lama ini, kata pemiliknya baru dibeli beberapa hari yang lalu tumbang. Dan ada lagi kiriman set-top box dengan merek yang sama, tetapi ini sudah coba diperbaiki oleh pemiliknya dan dikirimkan kepada saya sudah dalam bentuk hancur-hancuran seperti ini. Dan ini juga keluhannya mati total, rekan-rekan. Oke rekan-rekan, bagaimana cara perbaikannya? Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alfa Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Banyak sekali video-video perbaikan di channel saya ini, silahkan rekan-rekan tonton, mungkin saja bisa menjadi referensi dalam perbaikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki set-top box yang rusak ini. Nah oke rekan-rekan, kita akan memperbaikinya. Kita tes dulu. Nah ini kita pasang dulu colokannya karena ini sudah dibongkar oleh pemiliknya. Mencoba memperbaiki sendiri tetapi tidak berhasil. Nah kita akan colokan rekan-rekan, seharusnya lampu indikatornya akan menyala ya. Kita akan colokan, tetapi listriknya langsung trip. Sebentar, saya nyalakan dulu listriknya. Oke, listriknya sudah saya nyalakan, dan ternyata yang ini rusaknya yaitu short atau konslet di bagian power supply-nya di area primernya. Karena kita lihat saja di sini ada IC rekan-rekan. Di sini ada IC regulator. Nah, ini sudah pecah. Bodinya sampai keluar. Jadi kalau dicolokkan listrik rumah atau MCB-nya langsung trip. Nah, coba kita tes yang satunya rekan-rekan. Karena ini mereknya sama ya rekan-rekan ya, nih mereknya sama. Nah ini kita tes dulu apakah listrik rumah saya langsung trip lagi atau tidak. Saya akan colokkan. Saya sudah colokkan tetapi tidak trip listriknya, juga tidak menyala set-top box-nya. Ini tombol powernya kita tekan, tidak menyala, jadi ini mati total. Nah karena tipe IC ini yang di sini kita tidak tahu, coba kita lihat tipe IC-nya di sini ya. Siapa tahu ini masih bisa terbaca. Nah, oke rekan-rekan, ini mesin yang satunya. Kalau kita lihat IC-nya juga ini pecah di ujungnya ya, tetapi belum menyebabkan konslet ya. Dan masih bisa terbaca untuk kode IC-nya di sini. Coba kita lihat dengan kaca pembesar kode IC-nya. Kode IC-nya yaitu CRE6511. Lalu di bawahnya ada kode lagi 2208K. Tapi sepertinya untuk kodenya yang atas ini 6511. Nah, karena saya juga nggak punya IC kayak gini ya, kita akan coba modifikasi saja rekan-rekan. Kita akan perbaiki mesin yang konslet tadi saja dulu ya. Ini kita singkirkan dulu. Nah ini mesin yang konslet kita keluarkan. Apabila kita colokkan, ini kan konslet, jadi di bagian regulator, yaitu di bagian sini, bagian regulatornya.
dan di bagian primernya, ini bagian primer, lalu ada sebuah dioda untuk ke sekundernya. Dan di sekunder ini kita lihat hanya ada satu dioda, jadi hanya ada satu tegangan yang digunakan. Untuk memodifikasinya kita coba, kita tidak akan gunakan power supply SMP-S bawaannya ini. Caranya kita lepas salah satu kaki dioda ini di kaki anodanya. Nah, ini diodanya sudah saya lepas satu kakinya, jadi hanya yang berhubungan dengan elko sekunder yang ukurannya 47016 volt saja. Jadi untuk bagian primernya kita sudah putuskan. Nah, oke rekan-rekan, setelah kita cabut salah satu kaki diodanya, terutama di bagian anodanya, jadi yang tidak ada tandanya seperti ini rekan-rekan, yang ada tandanya biarkan saja. Nah, jadi sudah terputus antara bagian primer dan sekunder. Nah, ini biasanya tegangannya sekitar 5 volt rekan-rekan, karena IC utamanya di sini biasanya tegangan kerjanya 5 volt. Cara yang pertama kita siapkan ini rekan-rekan, charger HP. Nah, ini rekan-rekan bisa mempunyai bekas charger atau charger yang masih bagus pun nggak masalah. Yang penting charger HP. Untuk spesifikasi charger HP-nya itu cari rekan-rekan yang sekitar 2 ampere ke atas ya. Jangan charger HP tapi HP yang zaman dahulu itu ampernya kecil sekali. Tapi charger HP-HP yang sekarang biasanya ampernya sekitar 1 ampere ke atas ya. Nah, cari yang sekitar 2 ampere rekan-rekan. Nah, lalu rekan-rekan siapkan kabel charger bekas HP juga. Nah, biasanya kalau bekas HP kan sering putus di bagian pangkal sini ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan rekan-rekan. Nah, lalu rekan-rekan potong saja kabel ini. Nah, di bagian pangkalnya seperti ini kita potong, lalu kita kupas rekan-rekan. Nah, biasanya kalau kabel HP seperti ini ada 4 kabel rekan-rekan. Kalau kabelnya bentuknya pipih seperti ini biasanya untuk tegangan bagian tepi. Nah, untuk bagian tengahnya, kabel tengahnya kita potong lebih pendek karena kita tidak gunakan. Kita akan gunakan yang paling tepi. Warna kabelnya bisa berbeda-beda, tetapi kalau di sini warnanya merah agak ke pink ya, dan putih. Nah, misalnya kabelnya yang bulat seperti ini, nah ada juga. Ini saya sudah memotong kabelnya. Di sini ada warna merah, transparan, putih transparan, lalu putih susu dan hijau. Nah, kabel tegangan biasanya untuk kabel-kabel yang seperti ini biasanya lebih kaku atau lebih besar. Untuk kabel datanya yang 2 ini hijau dan putih kita potong saja. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu kita coba colokkan ke sini, ke adaptor ini. Kita tes dulu, lalu kita colokkan rekan-rekan adaptornya. Oke, adaptor sudah kita colokkan dan kita cek dulu tegangannya rekan-rekan, apakah benar 5 volt, dan juga menentukan untuk kabel positif dan negatifnya yang mana. Tetapi jika rekan-rekan yakin untuk kabel positif dan negatifnya ya bisa saja nanti langsung pasang langsung. Tetapi jika rekan-rekan tidak yakin karena mungkin warna kabelnya hampir mirip di sini ya. Nah, ini kan kabelnya hanya agak warna pink dan putih, dan semuanya saya bilang mungkin
hampir mirip nih warnanya, jadi hampir sama putihnya, jadi akan kesulitan untuk menentukan positif dan negatifnya. Lebih baik rekan-rekan cek menggunakan avometer. Skala kali DC volt kita cek untuk kabel positifnya di mana. Ya oke rekan-rekan, betul kabel merahnya adalah kabel positif, terbaca 5,2 volt DC. Nah apabila kita balik kan nanti akan terbaca polaritasnya yang betul yang mana. Nah jadi min 5,2, jadi memang untuk positifnya yang merah ini. Nah. Tetapi jika rekan-rekan yakin untuk warna kabelnya yang positif yang merah, ya sudah, kita tinggal pasang saja ke set-top box-nya. Nah untuk cara pemasangannya rekan-rekan, kita solder dulu bagian dari body tuner ini bisa untuk lebih mudah. Sebetulnya kita bisa langsung sambungkan ke elko terbesar di bagian sekunder, yaitu ukurannya 470 16 volt. Biasanya kita bisa langsung sambung ke situ. Untuk positif dan negatifnya biasanya sudah terlihat karena elko selalu mempunyai tanda di bagian negatifnya. Nah rekan-rekan bisa sambung ke elko tersebut, di sini letaknya setelah trafo ya. Untuk merek Matrix ini bisa di situ, atau rekan-rekan bisa seperti ini untuk lebih mudah ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan gampang, kita beri timah di bagian bodi sini dari bagian tuner. Nah sini ya. Lalu untuk negatifnya kita sambung di sini rekan-rekan. Nah kabel negatifnya sudah saya sambung di sini. Untuk positifnya, nah ini kurang panjang, ini kita buka lebih panjang. Nah untuk positifnya tadi kan kita sudah melepas salah satu kaki elko ini ya, di bagian anodanya. Kita sambung di bagian anoda ini rekan-rekan. Nah jadilah seperti ini ya, negatifnya di body dari tuner set-top box, lalu positifnya di anoda dari dioda sekunder yang cuma satu-satunya. Setelah itu rekan-rekan bisa coba colokan adaptor atau charger HP-nya. Nah kita akan tes ya rekan-rekan. Saya akan colokan. Oke, saya sudah colokan dan menyala rekan-rekan. Boot. Ya ini menyala, kita tunggu sebentar nanti sampai selesai bootnya. Ini kalau Matrix lama bootnya. Ya sudah bisa rekan-rekan, sudah muncul kode-kode seperti ini ya, angka-angka. Jadi ini sudah normal rekan-rekan. Nanti kita coba ke TV ya, setelah kita rapikan, dan kita akan coba yang satunya juga. Oke, saya cabut lagi rekan-rekan. Nah saya cabut lagi. Di sini kita cuma memakai charger. Nah enaknya seperti apa rekan-rekan kalau seperti ini? Gampang saja. Nah kita kembalikan ke boxnya dengan cara seperti ini rekan-rekan. Nah nanti ini kita bisa ikat seperti ini untuk membuat simpul agar tidak mudah ditarik. Tinggal kita tutup saja. Nah kita tutup seperti ini, jadilah. Nanti ini tinggal kalau mau nyalakan
kita beli charger HP, murah saja charger HP ya. Nah, kita pasang seperti ini. Kalau mau menyalakan set-top box ini tinggal dicolokkan saja, sangat mudah dan simple. Nah, itu untuk cara yang pertama. Nah, untuk cara yang selanjutnya, kita juga bisa menggunakan trafo, rekan-rekan. Nah, trafo seperti ini, cuma biasanya kalau menggunakan trafo kita tidak akan cukup untuk menempatkan trafo ini di boxnya. Nah, untuk menggunakan trafo, kalau mau ditaruh di atasnya gini ya nggak apa-apa sih. Nah, caranya sama, yaitu kita mengambil jalur atau kita beri tegangan di dioda dan juga groundnya ini, tetapi menggunakan trafo, dan trafonya kita buat 5 volt rekan-rekan. Jadi beli trafo yang 5 volt. Kalau untuk trafo sekitar 1 ampere sepertinya cukup ya, 1 ampere. Nah, untuk cara membuat power supply sederhana menggunakan trafo, rekan-rekan bisa lihat video saya sebelumnya. Di sini lihat. Nah, rekan-rekan buat seperti video ini dan terapkan di sini, pasti bisa. Intinya rekan-rekan membuat tegangan sebesar 5 volt dan disambung seperti ini, dan lebih efisien kita menggunakan ini. Ini sudah jadi. Lalu yang ini juga sama rekan-rekan. Untuk kabel AC nya kita buang saja ya. Kabelnya ini kita buang, lumayan ini bisa untuk ganti kabel yang lainnya. Nah, yang kedua kita menggunakan kabel yang ini. Kita tes dulu bagian positifnya yang sebelah mana. Untuk positifnya ternyata yang ini hampir mirip rekan-rekan warna kabelnya. Nah, jika rekan-rekan tidak ingin lupa, rekan-rekan bisa membuat simpul kecil seperti ini untuk kabel positifnya. Lalu set-top box yang ini sama seperti tadi, kita lepas diodanya di bagian anodanya. Nah, oke, sudah kita angkat. Oh ya rekan-rekan, kalau rekan-rekan perhatikan, ini walaupun merek metriknya sama, tetapi itu elko nya berbeda ya. Di sini ada 3 elko besar, kecil-kecil. Kalau di sini hanya terdiri dari 2 elko yang besar, dan ukurannya kalau ini 47 mikro 16 volt 2. Jadi walaupun mereknya sama, bisa saja berbeda. Nah, itulah saya mengapa kepada rekan-rekan bilang mungkin saja desainnya berbeda atau warna kabel berbeda. Yang penting kalau rekan-rekan sudah tahu prinsip dasarnya, prinsip kerjanya, rekan-rekan mudah melakukannya. Nah, sama seperti tadi, kita buat tempat groundnya di sini. Kalau terlalu jauh bisa di sini rekan-rekan ini. Ini kan ada port HDMI di bodinya sini bisa. Cuma kayaknya nggak bisa disolder ini. Yang bisa disolder hanya di body tuner. Untuk negatifnya kita sambung sini. Positifnya sambung di anoda dari dioda. Ini bisa dikerjakan bagi pemula elektronik ya. Nah, sip. Nah, saatnya kita coba colokkan rekan-rekan. Kita tes charger HP-nya. Saya akan colokkan. Saya sudah colokkan dan ternyata langsung bisa menyala. Ada tulisan boot. Kita tunggu sesaat. Apakah bisa masuk ke menu? Ini kemungkinan kalau di TV ada tulisan mereknya. Nah,
sudah ada muncul kodenya. Nah, saatnya kita masukkan ke boxnya lagi rekan-rekan. Saya cabut lagi. Saatnya kita masukkan ke boxnya dan kita akan tes rekan-rekan di televisi. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah kembalikan seperti semula. Jadi seperti ini bentuknya rekan-rekan. Nah, saatnya kita tes ke televisi rekan-rekan, apakah keluar gambarnya. Jangan-jangan nggak keluar gambarnya. Saya siapkan televisinya dulu. Oke, ini TV-nya saya colokkan dulu biar menyala. Ya, TV-nya sudah menyala. Lalu kita tes yang ini. Kita colokkan charger HP-nya. Ya, sudah booting. Lalu kita, oh TV-nya belum dipilih AP. TV-nya kita pilih AP dulu. Ya, lalu kita colokkan. Ya, muncul gambarnya. Kita kasih antena. Ya, oke, sudah ada gambarnya. Yang ini berhasil. Kita cabut lagi. Kita ganti yang ini. Sudah menyala. Lalu kita colokkan. Ya, sudah muncul gambarnya. Nah, oke rekan-rekan, kita kasih antena. Nah, oke rekan-rekan, jadi seperti itu dulu video kali ini. Sangat mudah sekali ya memperbaiki set-top box yang keluhannya mati total dan yang satunya tadi listriknya trip. Jadi cara servisnya ternyata keduanya sama karena memang kerusakannya sama, yaitu di bagian regulator, bagian primer. Cuma perbedaannya kalau yang ini sudah menimbulkan trip listrik atau listrik MCB nya bisa turun, tapi kalau yang ini belum, walaupun sama-sama rusak di bagian regulator dan sama-sama pecah di bagian IC. Nah, oke rekan-rekan, jadi seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.